殿下若知你救了他的眼中钉，一样杀你。 Di sisi lain, Kasem Wang pergi ke kuil Buddha untuk meminta obat untuk menyembuhkan racun yang mengenai kaisar. Biksu itu kemudian memberikan satu-satunya obat yang tersisa, yaitu Ganoderma salju, di mana obat itu bisa menyembuhkan segala racun, termasuk racun kebencian. Sementara itu Pangeran Yoseng yang mendengar jika Songmo dimasukkan ke dalam penjara, dia pun datang ke istana menemui permaisuri, di mana permaisuri ini sudah memegang kendali selama kaisar sakit. Putra mahkota ini membawa laporan yang beredar di masyarakat bahwa Doshisu juga Moyu keduanya mengumpulkan para pejabat untuk membentuk fraksi. Putra mahkota ini mendesak permaisuri agar menyelidiki kasus itu sampai tuntas. Setelah pertemuan itu, permaisuri khawatir jika masalah itu terus diselidiki, maka tidak menutup kemungkinan akan menyeret Pangeran Sing. Dia pun kemudian memerintahkan Kasem Wangge untuk segera menangkap Doshisu dan kemudian membungkamnya untuk selama-lamanya. Sementara itu sang putri atau adiknya kaisar, dia pun menemui Doshisu dan memberitahunya bahwa dia akan ditangkap. Ternyata adiknya kaisar ini dulunya adalah kekasihnya Doshisu. Tak berselang lama Kasem Wangge datang untuk menangkap Doshisu. Doshisu pun keluar sambil berpura-pura menyandera Tuan Putri. Akan tetapi Kasem Wangge yang sudah mendapatkan perintah bunuh di tempat, dia langsung memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Doshisu. Akhirnya hukuman penyiksaan Songmo dihentikan, tetapi untuk sementara waktu dia dihukum di rumahnya untuk menunggu keputusan lebih lanjut. Sim berpindah ke Liandong, di mana pagi itu Nyonya Mio Ansu sedang membagikan bubur kepada para pengungsi. Tiba-tiba ada salah seorang pengungsi yang ketika melihat Mio Ansu, dia pun langsung lari ketakutan. Namun berkat bantuan Chen Jia, orang itu pun akhirnya tertangkap. Orang itu berterus terang bahwa dia takut akan dibunuh oleh Song Han karena dia melihat waktu itu Song Han adalah orang yang membunuh adiknya Mio Ansu. Mio Ansu begitu kaget mendengar itu, dia serasa tidak percaya jika selama ini Song Han, suaminya yang selalu berkata manis, ternyata adalah orang yang membunuh adiknya sendiri. Putra mahkota yang sudah tahu kelicikan sang permaisuri, dia pun datang menemui ayahnya untuk menjaga ayahnya. Namun tiba-tiba seorang kasem mengatakan bahwa putra mahkota harus mewakili kaisar untuk berdoa di kuil Wangtong. Kaisar pun meminta putra mahkotanya ini untuk tidak khawatir dan memerintahkannya untuk segera berangkat ke kuil untuk berdoa kepada leluhur. Namun setelah itu permaisuri ini memerintahkan keponakannya untuk membunuh putra mahkota di jalan. Dia menjanjikan akan mengabulkan semua keinginan keponakannya ini. Mendengar itu dia pun langsung bergegas untuk membunuh putra mahkota di tengah jalan.殿下，太子只能止步于此。 Sementara itu Songmo tiba-tiba penyakitnya kambuh dan setiap penyakitnya kambuh dia tidak mengenali siapapun dan terpaksa dia harus diikat, bahkan dia nyaris mencelakakan Nyonya Dusau. Bersamaan dengan itu seorang pelayan melaporkan bahwa Dusau dipanggil permaisuri untuk jamuan ke istana. Informasi sakitnya Songmo langsung sampai ke Pangeran Sing. Yuantong menyarankan jika mau menyerang istana, maka saat ini adalah saat yang tepat karena Songmo tidak mungkin bisa membantu kaisar karena sedang sakit. Lagi pula kaisar sedang koma. Jika nanti sampai kaisar bangun dan memberikan dekret pengangkatan tahta kepada putra mahkota, maka perjuangan Pangeran Sing akan sia-sia.
Mendengar itu Pangeran Sing pun sepakat malam itu dia harus melakukan pemberontakan. Sementara itu Duso dia sudah sampai ke istana untuk jamuan bersama permaisuri. Namun sebenarnya ini adalah ide permaisuri yang sengaja memisahkan Duso dengan Sungmu karena pemberontakan akan segera terjadi. Pangeran Sing dengan seluruh pasukannya malam itu bersiap akan memberontak. Dia bertekad sebelum hari terang dia harus mendapatkan cap kekaisaran. Dia akan mengumumkan ke dunia bahwa dia sedang memberantas pejabat yang korup dan akan membentuk ulang kekaisaran. 用最快速度拿下秦庆宫。今儿给各位备下的都是百年货。 Pesta perjamuan makan itu tiba-tiba berubah menjadi mencekam ketika beberapa orang prajurit datang menyandera Duso juga yang lainnya. Duso bersikap tenang karena dia sebenarnya sudah tahu bahwa ini memang rencana permaisuri. Namun dia terlihat selalu melirik jam. Sepertinya dia juga sudah mempunyai rencana lain. Dan benar saja ketika jam itu tepat menunjukkan jam 9, terdengar suara petasan di ruangan itu. Hingga semuanya menjadi panik dan tiba-tiba Suyan yang merupakan anak buahnya permaisuri, dia langsung menyandera permaisuri. Permaisuri ini tidak menyangka jika Suyan ini ternyata mengkhianatinya. Namun orang-orangnya Duso segera datang, tetapi dia juga memberikan informasi bahwa Pangeran Sing sudah memasuki ibu kota. Mendengar itu Kasem Wangge ikut senang dan dia segera memerintahkan anak buahnya untuk membunuh mereka semua di tempat. Namun yang terjadi, ternyata Jenderal Chen Jia, orang yang menjadi kepercayaannya Kasem Wangge, ternyata juga berkhianat. Dia membunuh Kasem Wangge terlebih dahulu. Komandan Chen Jia yang sebenarnya dia adalah orangnya Songmo, dia pun segera memberi pencerahan kepada seluruh anak buahnya. Mereka pun akhirnya sepakat untuk menghentikan Pangeran Sing yang sedang menuju ibu kota meski jumlah mereka tidak terlalu banyak. Pasukan Pangeran Sing yang dipimpin oleh Komandan Song Han, mereka sudah hampir memasuki istana. Namun yang tidak pernah mereka duga ternyata Songmo dengan membawa banyak pasukannya juga sudah siap menghadang. Pangeran Sing juga Song Han ini sangat kaget ketika melihat Songmo ternyata memimpin pasukan. Padahal sebelumnya mereka mendapatkan informasi jika Songmo ini sedang sakit. Songmo pun kemudian membakar semangat anak buahnya bahwa mereka harus membalaskan dendam atas kematian Jiang Maishu. Pertempuran pun akhirnya terjadi. Pangeran Sing segera memanggil pasukan cadangan. Sementara Songmo sendiri yang sadar jika pasukannya kalah jumlah, dia memerintahkan tetap membentuk formasi dan bergerak mundur sambil bertarung. Sementara itu Duso, dia memasuki istana dan melihat kondisi kaisar. Dia pun segera akan mengobati kaisar. Namun dia terkejut ketika melihat sebuah benda milik Yuantong. Ternyata sebelum dia datang, Yuantong telah datang terlebih dahulu menemui kaisar dan mengobatinya. Barulah dia menyadari bahwa Yuantong ini ternyata adalah orangnya kaisar. Pasukan Pangeran Sing terus merangsek hampir memasuki istana. Namun tak disangka kaisar datang bersama Duso.
Kaisar masih mau berbelas kasihan. Jika mereka semua mau menyerah dan meletakkan senjata, Kaisar akan mengampuni mereka. Tetapi jika mereka tetap memberontak, maka Kaisar tidak akan pernah mengampuni mereka dan akan membunuh mereka semua beserta keluarganya. Mendengar itu para pasukan sudah mulai goyah. Salah seorang berusaha kabur tetapi langsung dibunuh oleh Pangeran Sing. Pangeran Sing sendiri juga mengancam anak buahnya apabila ada yang mundur langsung dihabisi. Pangeran Sing dengan mantapnya mengatakan bahwa putra mahkota telah ia bunuh dan secara aturan maka dialah yang akan menaiki tahta. Melihat bahwa pasukan Pangeran Sing tidak mau mundur, Song Mo kembali membakar semangat anak buahnya dengan membalaskan dendam Jenderal Jiang Meisun. Pertarungan pun akhirnya kembali terjadi. Di saat pasukan Song Mo sedikit terdesak, bala bantuan pun datang. Ternyata dia adalah pasukan yang dipimpin Yuan Tong bersama dengan putra mahkota. Ternyata orang yang ditugaskan untuk membunuh putra mahkota sudah bersekongkol dengan Du Shao. Melihat kondisi yang sudah kewalahan, Song Han memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur. Akhirnya semua pasukan pun meletakkan senjata, sedangkan Pangeran Sing dia tidak pernah menyangka jika Yuan Tong atau Jiong ini ternyata orangnya Kaisar. Yuan Tong pun mengatakan bahwa Pangeran Sing adalah ibarat daging busuk yang harus segera dibuang. Mendengar itu Pangeran Sing sangat geram. Dia bermaksud membunuh Yuan Tong, tetapi dia langsung dihentikan oleh Song Mo. Di saat Pangeran Sing ini akan menyerang Song Mo dengan senjata kedua, dia ditembak oleh Du Shao dengan pistol dan tepat mengenai tangannya. Pangeran Sing pun segera ditangkap dan menurut aturan seorang pemberontak harus dieksekusi. Namun kemudian Song Mo meminta izin Kaisar untuk mengeluarkan dua dekret sekaligus. Yang pertama, Kaisar tidak memberikan hukuman mati kepada Pangeran Sing, melainkan Pangeran Sing harus dikurung di Istana Barat seumur hidupnya, di mana kurungan itu ruangannya hanya 1 meter. Mendengar itu Pangeran Sing sangat ketakutan. Dia meminta Kaisar untuk membunuhnya saja daripada harus menerima hukuman semacam itu. Dan yang kedua, dia memohon kepada Kaisar untuk mengizinkannya. Dia akan mundur dari semua jabatan karena dia juga sadar bahwa dirinya akan segera mati. Dia juga meminta agar Kaisar segera mengembalikan nama baik pamannya yang dulu pernah dianggap memberontak. 苏沫，你要干什么？朕当然会还定国公清白给你。陈宋沫，清灭所有爵位。 Mendengar itu Kaisar sangat kaget. Kalau cuma mengembalikan nama baik, Kaisar pasti akan mengabulkannya. Tetapi untuk pengunduran diri, Kaisar sangat keberatan. Tetapi Song Mo kembali mengatakan bahwa dia sudah terkena racun kebencian. Umurnya tidak akan lama lagi. Dia akan menghabiskan sisa umurnya hidup bersama Du Shao. Sementara itu Song Han yang berhasil kabur, ternyata dia sudah ditunggu oleh istrinya. Melihat istrinya menunggunya, dia sangat senang. Namun yang tidak pernah dia duga, istrinya malah membunuhnya. Istrinya membunuh bukan tanpa alasan, karena suaminya ini telah membunuh adiknya sendiri. Dia merasa tertipu. Sementara itu sang permaisuri dia mulai dipanggil Kaisar untuk ke istana. Tentu saja dia juga akan menerima hukuman. Namun Kasim ini kemudian mengatakan jika permaisuri tidak berkenan datang, Kaisar hanya meminta permaisuri tinggal di dalam kamar dan tidak boleh keluar selangkah pun.
Namun dia kemudian meminta agar Qasim ini melaporkan kepada kaisar bahwa dirinya memohon agar kaisar memberinya hukuman mati. Du Shou akhirnya bertemu dengan suaminya. Dia sangat bahagia dan yang lebih membahagiakannya lagi, ternyata kaisar telah memberikan obat itu kepada Song Mo agar Song Mo tidak mati. 你再也不用担心了。为何要将唯一的血灵芝给宋墨？已经油尽灯枯了，用不着。 Ternyata itu adalah satu-satunya obat yang tersisa, yaitu Gauderma Salju, yang sebenarnya obat itu bisa menyembuhkan kaisar. Tetapi kaisar malah memberikan obat itu kepada Song Mo. Namun kaisar beralasan bahwa dia memberikan obat itu kepada Song Mo agar Song Mo tidak mengundurkan diri dan mau melindungi putra mahkota. Dia kemudian menghibur Qasimnya yang paling setia ini. 我想自己走走。 万幸有故，在于义。 Akhirnya kaisar pun mengeluarkan dekret mengakui kesalahannya dan membersihkan nama baik pamannya Song Mo. Pangeran Sheng dan bawahannya semuanya telah dieksekusi dan tahun berikutnya putra mahkota akhirnya naik tahta. Jiong juga diangkat sebagai seorang menteri dan kaisar pun akhirnya wafat. 5 tahun kemudian, hidup Song Mo terselamatkan karena telah diberi obat oleh kaisar. Dan saat ini dia sudah mempunyai seorang putri yang cantik. Dan kebahagiaan Song Mo dan istrinya ini mengakhiri alur cerita ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai bertemu di video berikutnya. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video Pangsen yang baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 我们再许一个新的愿望吧。好。